Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang metode kuantitatif dalam psikologi klinis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ditya Fatia Ahmad, yang kedua ada Aditya, yang ketiga ada Rafika Japalsyah, dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Faizal Ramadhani. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka dari mulai pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah pengembangan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Jenis-jenis metode. Ada beberapa jenis metode penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama metode survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat populasi atau daerah tertentu. Biasanya menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Selanjutnya ada metode eksperimen. Adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Yang ketiga, korelasi. Adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel sehingga dapat memudahkan dalam menentukan serta memprediksikan nilai variabel lain. Jenis-jenis metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kelima, kausal komparatif. Metode kausal komparatif digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat. Yang keenam, komparatif. Metode ini berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Tujuan macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti komparatif ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Perbandingan yang dilihat dari bagaimana seluruh unsur dalam komponen penelitian terkait antara satu sama lain. Yang terakhir, yang ketujuh, inferensial. Inferensial merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif yang melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Maka, kesimpulan penelitian jauh melampaui sajian data kuantitatif saja. Dalam penelitian inferensial dapat membahas tentang besarnya peluang kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Contoh penelitian kuantitatif. Di sini ada judulnya dengan hubungan antara kekerasan emosional pada anak terhadap kecenderungan kenakalan remaja.
Jurnal penelitian ini dibuat oleh Nindi P.N. sama Margareta R. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Di sini latar belakang dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kekerasan emosional yang terjadi pada anak dengan kecenderungan kenakalan remaja pada anak yang menjadi korban kekerasan emosional tersebut. Penelitian dilakukan pada 150 pelajar sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA di Kelurahan Mojo, Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei. Kekerasan emosional yang dialami oleh remaja akan diukur dengan menggunakan Child Abuse and Trauma Scale yang dikembangkan oleh Sanders dan Baker-Lawrence 1995, dan kecenderungan kenakalan remaja akan diukur dengan skala Self-Report Delinquency yang dikembangkan oleh Elliot dan Ageton 1980. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari pengolahan data pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara kekerasan emosional pada anak dan kecenderungan kenakalan remaja pada pelajar sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA di Kelurahan Mojo, Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang menerima perilaku kekerasan emosional dalam keluarga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi melakukan kenakalan remaja daripada remaja yang tidak menjadi korban kekerasan emosional. Meskipun hasil dari penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kekerasan emosional dan kecenderungan kenakalan remaja, namun hal lain yang penting disampaikan adalah koefisien korelasi yang rendah mengindikasikan adalah faktor lain seperti pengaruh teman sebaya dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.